Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. An Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu julusun yang ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin ittala'a alaina rajulun sadidu bayadi siyabi sadidu sawadi sa'ri la yura alaihi asarus safari wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi wa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Islamu an tashhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas sholata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta fa ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Qala fa akhbirni anil iman. Qala antu minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Qala fa akhbirni anil ihsan. Qala anta budawlaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Qala fa akhbirni anis sa'ah. Qala mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Qala fa akhbirni an amaratiha. Qala anta lidal amatu rabbataha wa antaral hufatal uratal ala tari'a asyai yatatawaluna fil bunyan thumman talaqa palabistu maliyan summa qala ya Umar atadri manis sa'il qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Rawahu Muslim. Diriwayatkan dari Umar radhiyallahu anhu, beliau juga berkata, pada suatu ketika kami sedang duduk-duduk di dekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat itu, tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang memakai pakaian yang sangat putih, rambutnya hitam kelam, dan tidak ada seorang pun dari kita yang mengetahuinya, dan tidak terlihat tanda-tanda bekas perjalanannya. Maka ia duduk di depan Rasulullah dan mendekatkan lututnya kepada lutut Rasulullah, dan meletakkan kedua tangannya di atas paha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ia berkata, wahai Muhammad, beritahukanlah kepadaku tentang Islam. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Islam itu adalah engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Engkau mendirikan sholat, engkau membayar zakat, engkau berpuasa di bulan Ramadan, dan engkau menunaikan ibadah haji ke Baitullah jika engkau mampu melaksanakannya. Ia berkata, engkau benar. Kami pun heran. Ia bertanya dan dia membenarkannya. Maka ia berkata, beritahukanlah kepadaku tentang iman. Rasulullah SAW menjawab, iman itu adalah engkau percaya kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada utusan-utusannya, kepada hari kiamat, dan engkau percaya kepada takdir yang Allah berikan, baik itu takdir baik maupun takdir buruk. Engkau benar. Ia berkata, beritahukanlah kepadaku tentang ihsan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Apabila engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Ia berkata, beritahukanlah kepadaku tentang hari kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, orang yang bertanya lebih mengetahui daripada orang yang ditanya. Ia berkata, beritahukanlah kepadaku tentang tanda-tanda hari kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, budak perempuan yang melahirkan tuannya, ketika engkau melihat orang tak beralas kaki dan tanpa mengatakan pakaian. Ketika orang yang sangat miskin dan pekerjaannya hanya mengembalakan hewan. Dan ketika engkau melihat orang-orang berlomba-lomba meninggikan bangunan. Lalu laki-laki itu pun pergi. Kami terdiam sejenak. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadaku, ya Umar, apakah engkau tahu siapa yang bertanya tadi? Aku pun menjawab, sesungguhnya Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, sesungguhnya itu adalah Jibril yang datang kepadamu untuk mengajarkanmu tentang agamamu. Hadis riwayat Muslim. Ayyuhal ikhwan wal akhwat, dari hadis ini kita dapat mengambil beberapa hikmah, yaitu dalam menghormati ilmu dan ulama, hendaknya kita berpakaian yang rapi dan sopan. Malaikat tanpa berbentuk rupa sebagai manusia yang sebaik-baiknya. Dari hadis ini kita mengetahui bahwa rukun agama itu ada 3, Islam, iman, dan ihsan. Diperbolehkan menanyakan sesuatu yang kita sudah tahu jawabannya dengan niat agar orang-orang di sekitar kita mengetahui jawabannya. Lalu yang selanjutnya, tidak ada kehinaan bagi orang yang ditanya dan tidak mengetahui jawabannya. Lalu yang terakhir yaitu, dilarang meninggi-ninggikan bangunan jika tidak ada ujur syar'i di dalamnya.
Syukran kasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.